Oke, ini mancing ya dari Primbon Bonang. Kadang disebut Pitutur Syekh Bahari. Kita cari lagi dari suluk yang lain. Misalnya kita ambil yang saya bawa ini dari suluk gentur atau suluk bentur. Kalau dalam bahasa Jawa istilah gentur itu artinya serius, tekun. Kalau orang ingin sukses, kadang diberi tips gentur tapani, serius bertapa, serius tirakat. Suluk gentur berarti mengajarkan apa yang harus kita lakukan, kita jalankan secara serius dalam menuju Tuhan untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ada bagian dari suluk gentur itu yang menarik, misalnya tentang syahadat. Katanya Sunan Bonang ada syahadat namanya syahadat daim qaim. Jadi yang dilakukan oleh penempuh jalan sufi, orang yang melakukan suluk, itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat lewat mulut, tapi syahadat daim qaim. Syahadat ini ada 3. Syahadat daim qaim ini syahadat yang kesaksian yang dilakukan tidak dengan mulut, tapi dengan gerak-gerik jasmania. Misalnya kesaksian dengan gerak-gerik itu, kalau saya percaya dengan kamu, maka kalau kamu utang, tak utangi deh. Itu kalau kita sama temen. Jadi tidak perlu saya bilang, enggak kok, saya percaya kok. Tapi kalau diutangi, enggak gelem ngasih utang. Karena saya percaya, kamu tak utangi. Tanpa harus saya ngomong saya percaya padamu, begitu kamu tak utangi, itu menunjukkan saya percaya padamu. Jadi ini kesaksian lewat tindakan. Karena saya yakin bahwa situasi sekarang sudah aman, maka saya mulai berani keluar rumah meskipun harus pakai masker. Loh, ini menunjukkan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap bahwa situasinya sudah aman, maka saya keluar. Tidak sekedar bikin postingan, teriak ke sana semana, sekarang sudah aman loh, sekarang sudah aman, tapi dia sendiri nggak berani keluar. Nah, syahadat daim qaim ini bersaksi atas kebenaran Islam, kebenaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi lewat perbuatan. Nah, ini namanya syahadat daim qaim. Makanya orang yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, berarti sampai akhir hidup orang ini menjalankan pola hidup tidak menuhankan apapun selain Allah, insya Allah dia masuk surga. Jadi syahadat yang daim qaim. Nah, ini bisa dilacak di suluk gentur atau suluk bentur. Di dalamnya juga ada uraian misalnya tentang fana. Ini yang kemarin belajar sesi Jenar, Al-Hallaj dan kawan-kawan itu kan banyak mode-mode uraian tentang fana. Kalau dalam suluk genturnya Sunan Bonang, ilustrasinya adalah kalau garam jatuh ke laut, maka dia lenyap. Tetapi tidak bisa dikatakan dia menjadi laut. Juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas dia tercerap dalam wujud yang mutlak. Yang lenyap hanya kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Jadi fana itu tidak membuat manusia jadi Tuhan atau membuat diri kita terserap atau kepanjingan Tuhan. Fana itu kondisi ketika kita tidak sadar lagi, tidak fokus lagi, tidak ngopeni lagi aspek hidup jasmaniah kita, hidup duniawi kita, karena fokus kita sudah sepenuhnya ada pada Allah saja.
Mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu kan. Yang dialami oleh Majnun di hadapan Laila adalah kondisi ketika fana. Ketika Majnun melupakan hakikat dirinya sendiri karena dirinya sudah penuh dengan Laila. Jadi orang fana itu ketika pikirannya, hatinya, fokus mentalnya, semua batinnya hanya Allah saja, maka keberadaan dirinya terlupakan. Dirinya yang sedang sengsara, dirinya yang sedang kelaparan, dirinya yang sedang menderita sakit apa, tidak jadi perhatian karena perhatiannya hanya Allah saja. Ini penjelasan dari Kanjeng Sunan Bonang tentang situasi fana. Tidak bisa diartikan fana itu manusianya jadi Tuhan atau manusianya hilang, yang ada tinggal Tuhan. Nah, jadi tidak kondisi suwung, juga tidak kondisi lenyap, hanya saja kesadarannya yang teralihkan dari kesadaran manusia ke kesadaran tentang Tuhan.